Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih, yang tetap setia mengikuti sapaan teduh di Klasis Jakarta Kalimantan ini. Mari kita memulai sapaan teduh kita dengan berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur atas perlindungan dan penjagaan-Mu sepanjang istirahat kami di malam tadi, dan kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau anugerahkan kepada kami hari yang baru, nafas kehidupan yang masih Engkau berikan, dan kami rindu memulai hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, satu pesan Rasul Paulus kepada Timotius yang adalah anak rohaninya, jangan malu bersaksi. Pada saat itu Timotius sedang berada dalam penjara. Kenapa dia di penjara? Itu karena dia bersaksi. Dia memberitakan Injil, kebenaran tentang siapa Yesus Kristus. Dan karena itu orang-orang yang tidak menerima ajarannya memenjarakannya. Di dalam penjara itu dia berpesan kepada Timotius agar Timotius jangan pernah berhenti untuk melakukan bagian pelayanannya, bagian kesaksiannya yang saat itu sedang Timotius lakukan. Situasi Rasul Paulus pada saat itu bukan situasi yang nyaman. Dia di penjara. Bahkan dalam pasal 4 ayat 6, Rasul Paulus katakan kematiannya sudah dekat. Kita bisa bayangkan rasa sakit, penderitaan yang dia sedang hadapi. Tapi dalam penderitaannya itu kita bisa melihat Rasul Paulus tidak mengeluh. Dia hebat, tetap bisa menulis satu tulisan yang menguatkan. Dia mengakui keberadaannya bahwa ia sedang menderita, tapi ketangguhannya terlihat dari dia tidak pura-pura tegar, menutupi agar terlihat baik-baik saja. Tidak. Dia mengakui dengan jujur bahwa ia merasakan penderitaan dalam penjara itu. Menderita ya, tapi tidak merasakan malu, tidak merasakan takut. Benar yang dia lakukan, meskipun sanksinya sepertinya menurut Paulus sendiri tidak adil, tapi dia siap melakukannya. Dan dia tidak menyesali pelayanan yang sudah dia lakukan. Rasul Paulus tidak mengeluh. Bahkan Rasul Paulus masih bisa mengirim pesan positif, pesan baik dalam sengsaranya itu. Dan pesannya itu menguatkan Timotius, penerima surat, juga menguatkan kita, pembaca surat pada saat ini. Kita pun terinspirasi oleh ketangguhan iman Rasul Paulus, oleh ketangguhan Rasul Paulus memegang komitmennya dalam pelayanan. Alasannya kenapa Rasul Paulus bisa begitu tangguh. Dia tahu, dia percaya, dan dia yakin. Itu yang Rasul Paulus miliki. Dia tahu siapa Tuhan, reputasi Tuhan memilih dirinya yang reputasinya seperti apa. Saulus yang waktu itu Tuhan pilih, siapa saja pun bisa Tuhan pilih. Dan ketika Tuhan pilih, Rasul Paulus tahu dia tidak bisa lari. Dia tidak bisa menghindar dari panggilan itu. Maka dengan berapi-api dia berbalik arah dari penganiaya anak-anak Tuhan menjadi pemberita tentang kebaikan dan kuasa Tuhan. Dia tahu, dia juga percaya bahwa di balik segala hal yang terjadi ada rancangan Tuhan yang pasti baik tujuannya. Dan Rasul Paulus juga yakin bahwa Tuhan berkuasa. Tidak ada yang lebih besar kuasanya daripada kuasa Tuhan. Tahu, percaya, dan yakin.
3 hal ini yang menjadi pegangan Rasul Paulus sehingga dia bisa menjadi orang yang tangguh. Jemaat yang terkasih, pesan Rasul Paulus pada Timotius hari ini juga sampai kepada kita, anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan. Pernahkah kita merasa tugas yang kita jalani ini berat? Melakukan firman Tuhan, mengerjakan pelayanan, pekerjaan Tuhan, banyak tantangan, baik dari luar, baik dari masalah kesehatan, sampai persoalan internal keluarga. Melakukan firman Tuhan itu sulit. Bersaksi bagi Tuhan itu banyak tantangan. Mengerjakan pekerjaan Tuhan itu bukan hal yang mudah. Tetapi mengikut Tuhan sejatinya demikian. Pikul salib. Tidak ada jaminan melayani Tuhan, hidup kita akan enak dan mulus saja. Tapi yang Tuhan jamin adalah ada kekuatan dalam kita melakukan tugas pekerjaan pelayanan kita. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Tangguh, walaupun tidak mudah, tetap tangguh. Maka janganlah kita mudah menyerah. Jangan kita merasa tidak mampu lalu menolak pelayanan yang dipercayakan bagi kita. Mengelak saat dipilih, mengundurkan diri ketika kita merasa kurang mampu, kurang percaya diri. Firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita dengan pengenalan yang baik kepada Tuhan kita. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita percaya Tuhan itu merancangkan yang baik, dan kita yakin Tuhan berkuasa atas apapun juga. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab setiap apa yang terjadi, apa yang kita minta dalam doa-doa kita. Dan inilah yang membuat kita tidak ragu hidup di dalam Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang maha baik. Engkau Tuhan kami yang memberkati kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu hari ini. Kuatkan semua jemaat Tuhan yang hari ini mengikuti sapaan teduh, agar tetap tahu, percaya, dan yakin, supaya inilah yang menjadi kekuatan kami untuk tetap berjalan dengan setia di jalan Tuhan, hidup bagi Tuhan, dan melayani Tuhan dengan setia. Pada pagi ini pun kami bersatu hati berdoa bagi Runggun Bogor Barat. Tuhan kiranya memberkati gereja Tuhan ini, memberkati dan memampukan serta memperlengkapi pendeta kami, pendeta Manik dan keluarga, juga pertua, diaken, keluarga, para pengurus-pengurus kategorial dan PJJ, supaya bisa menjadi alat Tuhan mendatangkan kebaikan bagi semua anggota jemaat. Dan biarlah Tuhan berikan kesehatan untuk semua anggota Runggun Bogor Barat dalam pelayanan Tuhan yang memampukan, supaya pelayanan boleh semakin berkembang, bertumbuh, menjadi gereja yang memberkati dan gereja yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami siap memulai hari ini segala aktivitas kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.